Saya pikir suaminya aja yang cerdas. Ternyata begitu saya lihat pidato istrinya, lebih cerdas daripada almarhum suaminya. Luar biasa. Jadi ibu ini sebenarnya jabatan gubernur tapi kualitas menteri. Tangkap Ibu Sherly. Ibu Sherly, Gubernur Maluku Utara, wajib ditangkap. Saya berharap seluruh masyarakat Indonesia Timur maupun Indonesia, seluruh Indonesia ya, Barat maupun Timur, kita bersatu tangkap Ibu Sherly, Gubernur Maluku Utara ya. Mari kita bawa datang di Jakarta. Perhadapkan ke Pak Prabowo Subianto. Kita minta beliau jadi menteri lebih cocok. Menteri pendidikan atau menteri yang urusannya pembangunan rumah-rumah tuh ya. Atau menteri yang urus jalan-jalan tuh. Kalau ia jadi menteri, pasti ia akan urus pendidikan lebih baik lagi daripada yang sekarang-sekarang yang rusak-rusak ini nih ya. Gaji saja, gaji guru P3K juga rusak-rusak ya. Ya. Ibu kalau jadi menteri PUPR atau menteri pembangunan ya, yang infrastruktur, pasti Indonesia ini maju banget. Jadi mari kita semua tangkap Ibu Sherly, bawa datang ke Pak Prabowo dan Pak Prabowo jadikan sebagai menteri. Ingat, menteri infrastruktur atau menteri pendidikan. Saya percaya kalau Ibu Sherly jadi menteri pendidikan, pendidikan Indonesia akan lebih bagus, akan lebih baik, akan lebih mantap, akan lebih maju. Jadi kita sepakat ya, tangkap Ibu Sherly, bawa ke Jakarta, bawa ke Presiden Prabowo Subianto untuk dijadikan sebagai menteri pendidikan maupun menteri infrastruktur. Salam hangat dari Frit Alorboy ya. Ibu Sherly, kami mau tangkap Ibu, bawa ke Jakarta, jadikan sebagai menteri, oke? Deh. I'm feeling like a Sherly akhirnya jadi figur nasional. Orang ingat Sherly ya bukan sekedar calon atau gubernur terpilih, tapi seseorang yang jadi simbol bahwa Indonesia ada pemimpin akhirnya kan. Capaian Sherly itu luar biasa. Karena kemampuan Sherly tadi untuk memperlihatkan bahwa saya minoritas, saya perempuan. Tetapi dalil keperempuanan itu justru yang memungkinkan atau yang membuat orang percaya bahwa Sherly mesti jadi. Saya pengen menjadi gubernur yang adil, yang inklusif, yang berpihak kepada mereka yang terpinggirkan atau termarginalkan. Saya mau masyarakat Maluku Utara semua mendapat akses pendidikan dan kesehatan yang adil dan sama. Oleh karena itu di tahun 2025 saya berencana mengatur APBD dan menghemat yang bisa dihematkan sambil menunggu ke APBD untuk bisa segera. Jadi mudah-mudahan sudah bisa mengakomodir walaupun parsial untuk membiayai mereka SMP lanjut ke SMA dan SMA untuk kuliah, karena itu yang saya janjikan untuk beasiswa. Era kepemimpinan Gubernur Sherly Laos, Maluku Utara baru-baru ini mengalami berbagai kejutan di awal pemerintahan beliau. Kira-kira ada 4 alasan kenapa saya mengatakan bahwa Sherly tidak layak menjadi Gubernur Maluku Utara. Alasan pertama, Sherly memiliki saluran komunikasi publik secara pribadi yang terkelola dan terkonsep dengan sangat baik. Di era-era kepemimpinan gubernur sebelumnya, rasa-rasanya tidak ada yang mampu menyaingi bagaimana mengelola saluran komunikasi publik melalui channel pribadi. Hal itu dapat kita lihat di akun media sosial Sherly Laos, TikTok maupun Instagram. Alasan yang kedua, menurut saya kenapa Sherly tidak layak menjadi gubernur Maluku Utara. Sherly secara pribadi sudah mapan secara finansial. Kita ketahui bersama bahwa Sherly memiliki kekayaan 700 miliar, hampir mendekati 1 triliun. Melalui harta kekayaan ini menjadikan beliau gubernur terkaya di Indonesia. Artinya dengan kekayaan yang sudah ada, rasa-rasanya buat apa menjadi seorang gubernur Maluku Utara. Alasan yang ketiga, Sherly saat ini memiliki sikap kepemimpinan dan rasa keingintahuan untuk belajar mengenai pemerintahan yang tinggi. Itu kita dapat lihat saat Sherly berkunjung ke kantor kementerian untuk belajar, mengunjungi para menteri untuk bertanya dan lain sebagainya. Rasa-rasanya di kepemimpinan gubernur sebelumnya jarang kita melihat hal ini terpublikasi, dan di Sherly bahkan beliau mengakui bahwa beliau orang baru dalam birokrasi pemerintah. Saya kan birokrasi baru ya Pak, maaf. Sehingga ada rasa ingin belajar dan mengetahui lebih detail mengenai proses-proses kerja anggaran pemerintahan. Alasan keempat kenapa Sherly tidak layak menjadi gubernur Maluku Utara. Di awal Sherly memimpin, Sherly mampu menghadirkan program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, yaitu program Pasar Sembako Murah saat Ramadan kemarin dan subsidi tiket transportasi laut saat arus mudik. Yang mana kita ketahui bahwa subsidi tiket ini tidak pernah terjadi di era
pemerintahan sebelumnya. Dari alasan-alasan ini, saya melihat bahwa Shirley lebih layak menjadi seorang menteri atau seorang wakil menteri di tingkat nasional. Mari kita bedah lebih detail lagi. Untuk menjadi seorang menteri atau seorang wakil menteri di tingkat nasional, selain kompetensi punya partai tentunya, ada dua hal yang dapat kita simpulkan bersama untuk bisa dapat menjadi seorang menteri atau seorang wakil menteri. Yang pertama adalah memiliki kemampuan menginfluence masyarakat atau memiliki basis massa. Kita ketahui bersama di Instagram media sosialnya Shirley memiliki ratusan ribu pengikut, dan bahkan saat pemilu kemarin Shirley memperoleh 50% suara masyarakat Maluku Utara. Ini menandakan bahwa Shirley memiliki basis massa. Alasan kedua, kenapa seseorang bisa menjadi menteri atau wakil menteri, yaitu ikut bersumbangsi dan berpartisipasi dalam membangun kos politik. Ya, kita ketahui bersama, dengan kekayaan Shirley, tentu untuk hari ini berkontribusi menambah kos politik kandidat calon presiden, tentu sangat mudah bagi Shirley. Nah, dari alasan-alasan ini, memang kita melihat bahwa sosok Shirley saat ini sangat dibutuhkan di Maluku Utara. Tetapi, di level Shirley, secara pribadi saya melihat beliau lebih layak menjadi seorang menteri atau seorang wakil menteri. Ya, kita lihat bagaimana kemampuan Shirley mempromosikan salah satu pariwisata. Kan menjadi seorang menteri mungkin saja tidak selalu di tempat-tempat yang tidak sesuai dengan passionnya Shirley. Bisa saja mungkin suatu saat Shirley menjadi menteri pariwisata, menteri koperasi dan UMKM, dan menteri yang mungkin lebih dikuasai oleh Shirley. Nah, dari hal-hal itu, menurut kalian 5 tahun lagi Shirley lebih layak menjadi gubernur atau menjadi menteri? Silahkan jawab di kolom komentar. Halo Ibu Celi. Terima kasih ya Ibu udah mau jadi mimpin Maluku Utara. Ibu Celi sehat ya. Selalu cantik. Selalu cembel. Ibu, jangan capek-capek ya. Nanti sakit. Kita jadi dong. Ibu, banyak minum air putih ya. Minum vitamin, istirahat. Kalau capek, berhenti dulu. Nanti sambung lagi. Bu, makasih ya. Kalau dia baik dan sayang kami. Kami sayang Ibu. Ibu Celi selalu kuat. Ganteng cerah. Oke Ibu. Hello tuh. Istri dia. Dan untuk Koko Ebet, Cicelin, Koko Edik, makasih ya. Udah ruangan madu untuk Mami Celi ada pimpin. Maamin kami ya. Ambil matunya Koko dan Cece. Kasih juga ya. Udah mau bagi sayang Mami Celi untuk kami. I love you Koko Cece. Sehat-sehat ya. Kapan-kapan ketemu ya. Siapa lagi? Bagaimana Pak Ibu perasaan? Mobil dia mana mobil? Kapalnya Wena, makasih. Kapalnya enak kan? Ya, luar biasa. Biasanya tuh 14 jam, ini luar 3 biasa. jam pakai AC, nggak pakai goyang-goyang, tahu-tahu tidur udah nyampe. Ya, Jakarta Manado ke Jakarta Ternate. Yap. 3 jam kurang lebih. 3 jam. Kurang 10 menit 3 jam. Ternate Jakarta. Ya. Garuda. Itu membayangkan ke Batangbun tuh opak lah segala macam, ternyata hari ini bersyukur. Alhamdulillah. Luar biasa. Bangsa Sudah ini dikawal sama Pak Wakul, ada Lanang, Pak Andre, 3 anggota Dewan. masih nggak Ternate. Intro 2 tahun Pak Sekda. Oh, iya. 2 tahun akhirnya saya pindah 2 tahun. Iya Pak. Terbaik. Terbaik. Bisa sampai di Batan Dua. Batan Dua. Ya, pulang pergi loh gila. Belok kanan Pak, belok kanan Pak. Salam buat Pak Wali ya. Siap. Bingung kan turun kapal panasan naik kapal jadi dinas.
Nyaman. Halo Ibu. Halo. Langsung minta dah. Ibu izin Bu. Izin foto ya. Oh, baik. Iya. Habis keliling-keliling dari Malut 10 hari kemarin. Sekarang mau rotan dan ini dalam. Kakak izin Kak. Sorry. Halo, dadah. Mata sini. Have a safe trip. Mana ini? Sana. Oke, foto guys, cepat ya guys. 1, 2, 3, backlight guys. 1, 2. Jaga jarak guys. Ya, 1. Pak, permisi ya Pak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Makasih. Dari Saliabu. Tunggu. Dari tadi apa? Oke, ya. Sudah permisi Bu, buka jalan Ibu. Ibu. Dekat sini. Kasih sayang. Ini sih Bu, gantian. Tolong foto deh. Ya, gantian. Sini. Oke, makasih. Saya aman. Banyak sekali saya itu. Saya rambut nih. Dekat. Udah. Orang dah. Oke, Ibu. Ibu sudah Ibu ya? Foto sebanyak tuh Ibu ya? Ada yang tadi? Awas belakang ada adik. Mama Sunai? YouTube ya, selesai. Apa? FB? YouTube? Oh kita lupa ya, kita dua-dua ya. Bilang baru next mulai ini kita mulai ini kan akun yang live FB kan akun itu kan isinya tuh kita live berdua Ibu pulang dari Batang 2 guys. Jadi anak cewek sih guys. Awas Ibu. Ada yang punya Semarang? Kabar. Enak sampai. Oh dia udah full. Halo Nyur. Bu lihat sini Bu. Ada kolomnya di sana. Oh. Iya. Oke. Oh iya, para Bu, mau pergi, berarti kan tenangnya di kampus ya, Kak. Oh, gue selasa perasaan. Santi kan tenang di sana. Habis dari pengatas gimana? Ya, belum dari pengatas. Nanti sore Lupa lagi. jalan ya. Ini ke bandar. Iya, jam 6 sampai 6.
Ibu suruh pindah. Siap. Oh iya. Oh, saya dengar. Izin Pak. Aman Pak. Kata-kata. Kita bertumbuh dari mindset, kita jatuh karena mindset, kita maju karena mindset. Mulai dari diri sendiri, dimanapun tempat yang ada, saat ini S1, S2, S3, menjadi guru, menjadi dosen, menjadi istri, di lingkungan kampus, kerja, mulai dari diri sendiri untuk memberikan dampak. Mulai dengan mindset, karena kita bertumbuh dari mindset, kita jatuh karena mindset, kita maju karena mindset. Semuanya dari mindset, tapi hari ini saya lumayan tahu lah dikit-dikit. Caranya gimana? Belajar. Nggak tahu? Nanya. Capek? Tidur. Jatuh? Bangun. Ketika orang lain bilang tidak bisa, kita katakan kepada diri kita bisa. Kita harus sering-sering berbicara dengan diri kita sendiri. Kita rewire our brain. Kita rewrite our belief system. Jangan izinkan noise masuk ke kepala kita. Once kita mengizinkan orang lain take control over our mind, then we lose control about our life. So make sure you control your mind. Upgrade. Jangan merasa bahwa yang kalian tahu hari ini adalah segalanya. No. Keep learning dari yang lebih tahu. Ketika kamu merasa bahwa kamu sudah yang paling pintar dalam ekosistemmu, maka kamu waktunya naik kelas, pindah ke ekosistem yang lain. Ketika kamu mau bertumbuh, carilah ekosistem di mana kamu merasa kamu paling bodoh di ruangan itu. Maka kamu akan belajar dari semua yang pintar di ruangan itu. Kalau udah merasa paling pintar di ruangan itu, keluar dari ruangan itu, cari lagi ruangan di mana kamu merasa paling bodoh di ruangan itu, and then you keep learning, you keep growing, upskilling. Tidak ada yang tidak bisa. Saya contohnya ibu rumah tangga, saya bahkan tidak bisa berkata-kata dengan bahasa yang formal ketika saya berkumpul dengan para gubernur lainnya, atau ketika saya debat kandidat, saya menggunakan bahasa ibu rumah tangga, tapi saya belajar. Saya mempelajari birokrasi, pemerintahan, politik dengan bertanya dari semua yang terbaik di bidangnya. Even kepada ChatGPT, kepada AI, saya belajar, upskilling and control your mind, control your persepsi, and then jaga value. Ketika value kita benar, maka semua keputusan yang kita ambil dalam hidup itu prioritasnya benar. And ketika sudah sibuk, ambil waktu, me time, and berpikir, kita mau kemana? Apakah kita sanggup membayar harga untuk ke sana? Apakah memang benar kita mau ke sana? Jadi selalu kalibrasi kembali lagi, ingat mau kemana dan untuk apa. Motivasi dan value dalam hidup itu sangat penting. Kita compete with diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik setiap hari. Dulu kalau bilang dari Maluku Utara, mereka tanya, oh Maluku, betul tidak? Kalau sekarang ke Maluku Utara katanya anaknya siapa? Senang tidak? Bangga tidak? Saya di sini adalah wujud, bentuk nyata bahwa mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Bahwa tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini. Bahwa dari sebuah mimpi putra terbaik Maluku Utara yang bernama Benny Laos, yang begitu mencintai Maluku Utara, begitu sayang dengan Maluku Utara, mimpinya ditaruh di hati saya. Saya melanjutkan mimpi seorang Benny Laos. Tetapi kemudian malam ini saya memegang tangan semua yang ada di sini, seluruh masyarakat Maluku Utara, bersama-sama mewujudkan mimpi Maluku Utara. Tugas saya di sini hanya memastikan bahwa Maluku Utara itu bisa kuat, cerdas, sejahtera, dan bahagia. Bisa tidak? Tadi kata de facto, tadi bilangnya apa? Tanah yang penuh kelimpahan. Ya, tanah ini sangat kaya, tanah raja-raja. Tapi kita belum kaya. Saya tidak bisa membangun sendiri, saya butuh kerjasama dari seluruh OPD karena ASN adalah mesin. Saya tidak mau melakukan politik balas dendam. Saya merangkul semua. Saya berkata ketika saya mutasi dengan meritokrasi, saya melakukan seleksi secara adil. Bahwa Maluku Utara akan diberikan ruang adil untuk bertumbuh, diberikan ruang untuk belajar, untuk bertumbuh.
Saya hanya bisa menyediakan, saya dengan Pak Sarbin sebagai regulator, kami hanya bisa menyiapkan regulasi. Tetapi butuh kerjasama dari adik-adik semua untuk belajar, manfaatkan kesempatan ini. Kita harus bersatu bersama. Kekuatan Indonesia adalah keberagaman. Manfaatkan keberagaman kita. Mari moy ngone futuru, bersama-sama kita bisa. Satukan hati. Ketika Sang Pencipta tahu bahwa hati kita satu, hati kita mau maju, kita mau sejahtera dalam arti yang sesungguhnya. Tidak ada boleh lagi negara yang kaya ini, rumahnya masih kayu, atapnya masih rumbai, air tidak ada, anak tidak bisa sekolah, itu tidak boleh lagi terjadi. Untuk itu saya bersama-sama dengan kalian akan memastikan itu terjadi. Bahwa itu tadinya adalah mimpi dari seorang putra terbaik Maluku Utara, Beni Laos. Mimpi dari banyak pendiri dan pejuang untuk pemekaran Maluku Utara. Mimpi itu estafetnya harus disambungkan kepada adik-adik. Saya di sini hanya sementara 5 tahun. Saya hanya bisa memberikan fondasi, memberikan ruang untuk kemudian akan menumbuhkan pemimpin Maluku Utara selanjutnya yang terbaik. Untuk itu, dukung saya, satukan hati, bersama-sama kita bangkitkan Maluku Utara. Setuju? Boleh tidak? Mulai malam ini akan menjadi awal untuk Sovivi yang lebih maju, lebih rame. Perayaan ulang tahun ini saya mau menunjukkan, mengajarkan bahwa bukan hanya sekedar perayaan formalitas. Tetapi ekonomi bertumbuh, UMKM jalan, ada perputaran uang, ada ruang bagi para pelaku industri kreatif. Jualan laku tidak yang jualan? Dan ini akan semakin ramai dari masa ke masa, akan semakin banyak event. Saya sedang menyiapkan infrastruktur untuk mulai tahun 2027, akhir 2028, kita akan siap menerima event nasional di Sovivi. Akan banyak ada berita baik lainnya, tetapi saya tidak suka cerita biasanya kalau belum jadi. Saya akan cerita ketika itu sudah jadi. Saya hanya minta doanya, doakan saya amanah. Satukan hati, dukung saya. Percaya bahwa niat saya hanya satu, memastikan bahwa Maluku Utara sejahtera dalam arti yang sesungguhnya. Selamat hari ulang tahun Maluku Utara dengan tema kita membangun dengan hati, inovasi dan kolaborasi. Saya tidak bisa sendiri, saya butuh ASN, saya butuh tokoh masyarakat, saya butuh tokoh agama, saya butuh adik-adik, mama-mama, papa-papa, tete-tete, seluruh masyarakat, 10 kabupaten kota, seluruh suku dan agama. Bersama-sama, orang buktikan bahwa Maluku Utara bisa. Boleh? Terima kasih. Ada sepatah dua patah dari Koko? Hah? Bilang sesuatu? Masih semangat? Foto! Foto! Oh gitu. That's it. Oke. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu untuk bisa berada di tempat dulu. Karena sebentar kita akan bagi-bagi hadiah bersama Ibu dengan masyarakat yang hadir. Mohon izin Ibu. Koko juga bisa gabung. Koko, boleh. Orang bagi-bagi hadiah dulu. Sabar. Tadi Koko udah ada, orang semua betul cok kita ada. Terada. Yo. Saudaranya dong. Berharap. Koko udah ada, coba Koko yang dada. Cuma dada loh. Sudah tong kasih hadiah sudah. Kasih hadiah lah. Ibu, mohon izin ada 6 hadiah, 6 iPhone. 6 iPhone yang akan dikasih